Pernah nggak sih kamu ngerasa marah tapi malah disalahin? Atau dianggap lemah karena nggak bisa nahan emosi? Di video ini, kita akan bongkar fakta ilmiah tentang marah, yaitu emosi yang sering disalahpahami. Dan, ternyata, marah itu nggak selamanya buruk, loh. Apa itu marah? Memahami emosi yang sering disalahpahami. Marah adalah salah satu emosi dasar manusia yang sering disalahpahami. Banyak orang menganggap marah sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Namun, dalam konteks psikologi, marah memiliki fungsi adaptif yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu marah, bagaimana mekanismenya dalam tubuh dan pikiran, serta bagaimana mengelolanya secara sehat. Menurut American Psychological Association, marah adalah emosi alami yang muncul saat kita merasa diserang, diperlakukan tidak adil, atau kecewa berat. Tapi, marah bukan cuma soal teriak-teriak atau melempar barang. Secara psikologis, marah punya peran penting sebagai sistem pertahanan diri. Marah adalah emosi yang ditandai dengan antagonisme terhadap seseorang atau sesuatu yang dirasakan telah melakukan kesalahan terhadap kita. Marah dapat menjadi hal yang positif, membantu kita mengatasi masalah dan memberikan motivasi untuk menemukan solusi. Namun, marah yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah dalam hubungan pribadi dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam pandangan psikologi, marah merupakan respon emosional terhadap ancaman, ketidakadilan, atau pelanggaran terhadap norma yang diyakini individu. Emosi ini dapat bervariasi dalam intensitas, dari rasa jengkel ringan hingga kemarahan yang intens. Kita semua pasti pernah marah. Tapi yang bikin beda adalah bagaimana kita mengekspresikannya. Marah itu valid. Yang jadi masalah adalah ketika marah berubah jadi tindakan yang merugikan. Saat kamu marah, tubuhmu sebenarnya lagi aktif mode fight or flight. Jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan hormon stres seperti adrenalin langsung melonjak. Ketika seseorang marah, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis. Sistem saraf simpatik diaktifkan, menyebabkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan kadar hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Perubahan ini mempersiapkan tubuh untuk respon, fight or flight, dalam menghadapi ancaman. Namun, marah yang berkepanjangan atau sering terjadi dapat berdampak negatif pada kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa marah dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, insomnia, dan masalah kesehatan lainnya. Masalahnya, kalau kamu sering marah dan gak dikelola, dampaknya bisa serius seperti penyakit jantung, gangguan tidur, bahkan gangguan pencernaan. Ingat, marah itu emosi, tapi agresi itu perilaku. Kamu bisa marah tanpa harus membentak, menyakiti, atau menghancurkan hubungan. Penting untuk membedakan antara marah sebagai emosi dan agresi sebagai perilaku. Marah adalah perasaan internal yang tidak selalu berujung pada tindakan agresif. Seseorang dapat merasa marah namun tetap mampu mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma sosial. Justru, kalau bisa menyampaikan marah dengan cara yang sehat, kamu bisa menjaga harga diri dan hubungan dengan orang lain. Agresi, di sisi lain, adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Meskipun marah dapat memicu agresi, tidak semua kemarahan berujung pada perilaku agresif. Pengelolaan emosi yang baik dapat mencegah transformasi marah menjadi agresi. Yes, marah bisa jadi powerful. Emosi ini bisa mendorong kita melawan ketidakadilan, menetapkan batasan, dan mengekspresikan diri secara tegas. Meskipun sering dianggap negatif, marah memiliki fungsi adaptif dalam kehidupan manusia. Emosi ini dapat memotivasi individu untuk menghadapi ketidakadilan, mempertahankan diri, dan menetapkan batasan dalam hubungan sosial. Marah juga dapat meningkatkan fokus dan energi dalam mencapai tujuan tertentu. Bahkan banyak tokoh besar di dunia yang memulai perubahan karena mereka marah. Tapi mereka mengubah marah jadi aksi positif. Dalam konteks sosial, marah dapat berfungsi sebagai sinyal bahwa sesuatu tidak berjalan dengan baik, mendorong perubahan dan perbaikan dalam interaksi antar individu. Ekspresi marah juga dipengaruhi budaya. Di Jepang, orang diajarkan untuk menahan marah. Di Barat, justru lebih terbuka. Di Indonesia, tergantung latar belakang suku dan agama. Konsep marah dan ekspresinya dapat bervariasi antar budaya. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai suku memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan mengekspresikan marah. Beberapa budaya mungkin mendorong ekspresi marah secara terbuka, sementara yang lain menekankan pengendalian diri dan ketenangan. Pemahaman terhadap perbedaan budaya ini penting dalam konteks multikultural, agar individu dapat berinteraksi dengan lebih efektif dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku. Dalam Islam, misalnya, marah itu wajar.
tapi disarankan untuk ditahan, dibalas dengan sabar. Ini bukan penjakangan, tapi pengendalian demi kebaikan. Oke, sekarang gimana caranya kita bisa marah dengan sehat dan gak merusak? Strategi pengelolaan marah dengan mengenali tanda-tanda tubuhmu saat mulai marah. Mengelola marah secara sehat adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa strategi yang dapat membantu meliputi: pertama, pengenalan emosi. Mengenali tanda-tanda awal marah, seperti ketegangan otot atau peningkatan detak jantung, dapat membantu individu mengambil langkah untuk meredakannya sebelum mencapai puncak. Kedua, teknik relaksasi, tarik napas dalam-dalam. Latihan pernapasan dalam, meditasi, atau aktivitas fisik dapat membantu menurunkan tingkat stres dan meredakan marah. Diam sebentar sebelum bicara dan berkomunikasi asertif. Mengungkapkan perasaan marah secara terbuka namun tetap menghormati orang lain dapat mencegah akumulasi emosi negatif. Ungkapkan marah secara asertif, bukan meledak. Ketiga, fokus cari solusi dan pemecahan masalah. Mencari solusi konkret terhadap penyebab marah dapat memberikan rasa kontrol dan mengurangi frustrasi. Keempat, kalau perlu, cari bantuan profesional. Jika marah menjadi sulit dikendalikan dan mengganggu fungsi sehari-hari, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat memberikan strategi tambahan. Marah itu emosi alami yang penting banget dalam hidup kita. Tapi, kalau salah paham atau nggak bisa ngelola, bisa bikin masalah untuk kesehatan dan hubungan sosial. Dengan memahami cara kerja marah dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa memanfaatkan emosi ini untuk tumbuh secara pribadi dan sosial. Jadi, marah itu bukan dosa. Marah itu manusiawi. Tapi bagaimana kita marah, itu yang menentukan sehat atau enggaknya. Kalau kamu merasa sering meledak atau justru nyimpen marah terlalu lama, mungkin saatnya belajar kenali dan kelola emosimu. Komen kalau kamu tipe yang gampang marah atau dipendam. Like kalau kamu relate dan subscribe biar nggak ketinggalan topik kesehatan mental lainnya.